Selamat berjumpa kembali dengan saya Lucia Lamalewa. Hari ini kita akan belajar mengenai kelompok proses manajemen proyek. Manajemen proyek bisa dipandang sebagai kumpulan proses-proses yang saling terkait atau berhubungan. Sedangkan pengertian proses sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Mari kita lihat apa saja kelompok proses dalam manajemen proyek. Yang pertama, ada proses inisiasi. Kemudian, proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pemantauan dan pengendalian, serta yang terakhir, proses penutupan. Inisiasi proyek merupakan tahap awal suatu proyek dimulai. Dalam artian, pada inisiasi proyek ini memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai suatu proyek. Gambaran keseluruhan ini biasanya berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya. Proses inisiasi atau memulai ini terjadi pada setiap awal fase dari proyek. Jadi, bukan hanya di awal keseluruhan proyek saja. Contohnya misalnya pada fase penutupan keseluruhan proyek. Tetap ada proses memulai, yaitu melakukan pemeriksaan bahwa seluruh tim sudah menyelesaikan pekerjaan, ada yang mendokumentasikan pembelajaran yang terjadi, dan bahwa konsumen sudah menerima hasil pekerjaan proyek. Tujuan inisiasi proyek sendiri yang pertama untuk menentukan tujuan proyek secara rinci, lalu mengidentifikasi faktor-faktor penentu untuk pelaksanaan proyek. Kemudian menentukan skop, jadwal, kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, asumsi proyek, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat perencanaan manajemen proyek. Dan yang terakhir, menentukan kriteria keberhasilan proyek. Nah, mekanisme dari proses inisiasi proyek itu misalnya pemilik proyek memberikan penugasan kepada manajer proyek dan tim proyek, kemudian manajer dan tim proyek secara bersama-sama membuat piagam proyek dan disetujui oleh pemilik proyek, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan perencanaan manajemen proyek. Sehingga output penting dari proses inisiasi ini bisa mencakup yang pertama menetapkan manajer proyek, kemudian identifikasi stakeholder utama, lalu menyelesaikan business case, kemudian menyelesaikan piagam proyek dan mendapatkan tanda tangan persetujuan. Jadi singkatnya itu tujuan utamanya inisiasi adalah untuk secara formal memilih dan memulai proyek. Nah, tahap yang kedua atau proses yang kedua yaitu perencanaan proyek. Nah, setelah sebuah proyek didefinisikan, langkah selanjutnya adalah merencanakan proyek dalam bentuk proyek manajemen plan berupa deskripsi lengkap dari definisi proyek yang telah dibuat. Jadi semakin kompleks dan besar sebuah proyek, maka semakin lengkap juga perencanaan manajemen proyek tersebut. Nah, tujuan dari perencanaan proyek ini yang pertama mendefinisikan ruang lingkup, lalu menentukan peralatan dan bahan material. Peralatan yang digunakan dalam suatu proyek dipengaruhi oleh produktivitas alat terhadap volume pekerjaan yang dilakukan. Nah, perencanaan terhadap material dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan, penggunaan bahan atau material ini menjadi efisien dan efektif. Kemudian membuat detail jadwal kegiatan, lalu menentukan berapa jumlah dana atau menentukan alokasi dana untuk kegiatan proyek tersebut,
menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan pada proyek, lalu menentukan kualifikasi, peran dan tanggung jawab serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Sumber daya manusia atau tenaga kerja sebagai penentu keberhasilan proyek harus memiliki kualifikasi, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai keberhasilan suatu proyek. Kemudian, mengidentifikasi setiap resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek hingga penutupan dan menentukan tindakan penanggulangannya. Dan kemudian membuat rencana komunikasi selama proyek berlangsung. Bagaimana komunikasi antar tim dan manajer proyek serta bagaimana komunikasi manajer proyek dengan para stakeholder. Nah, beberapa output utamanya meliputi kontrak tim, kemudian pernyataan ruang lingkup, lalu work breakdown structure, kemudian jadwal kegiatan proyek dalam bentuk Gantt chart, dan semua dependensi dan resource sudah dimasukkan. Lalu daftar resiko yang sudah diprioritaskan dan bagaimana kemungkinan penanggulangannya. Pelaksanaan project planning adalah manajer proyek dan tim proyek. Jadi ketika terjadi perubahan terhadap rencana proyek yang telah disetujui, maka manajer proyek, tim proyek, dan pemilik proyek menentukan usulan perubahan harus melalui change control prosedur. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba dirubah, tapi harus ada usulan yang dilakukan untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan ruang lingkup, jadwal, dan biaya harus dilaporkan oleh manajer proyek, diketahui oleh pemilik proyek, dan disetujui oleh pihak manajemen perusahaan. Nah, manajer proyek ini harus fokus pada saat melakukan perencanaan, karena perencanaan merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap berada dalam anggaran, sesuai dengan lingkup yang telah ditentukan dan selesai pada waktunya. Jadi, pada perencanaan proyek ini sangat penting. Lalu tahap yang berikut atau proses yang berikut adalah pelaksanaan proyek. Nah, setelah proyek direncanakan secara matang dengan segala perhitungan dan pertimbangan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan proyek tersebut dalam suatu action atau tindakan. Nah, pada pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek yang tertuang dalam Project Management Plan inilah yang disebut dengan pelaksanaan atau eksekusi proyek. Jadi, pada intinya, project execution adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang telah dituangkan dalam Project Management Plan. Nah, tahap ini biasanya membutuhkan waktu dan sumber daya yang paling banyak karena hasil akhir dari proyek dikerjakan atau diproduksi pada tahap ini. Contohnya mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek, kemudian mengelola pengetahuan proyek, mendapatkan sumber daya, dan melaksanakan pembelian. Manajer proyek harus menggunakan keahlian kepemimpinannya untuk mengatasi banyak tantangan yang terjadi selama tahap pelaksanaan ini. Dan output utamanya ya hasil pekerjaan. Kemudian kita lihat pelaksanaan proyek menurut SDLC atau System Development Life Cycle. Dalam tahapan ini, eksekusi dilakukan oleh tim TI yang membangun dan mengembangkan aplikasi sistem informasi dengan konsep System Development Life Cycle. Nah, yang pertama tahap planning, di mana kegiatan perencanaan meliputi analisis kebutuhan bisnis dalam dokumen project charter. Selain itu, penentuan penggunaan bahasa pemrograman, lalu database, ketersediaan server, dan tools lainnya juga mulai disiapkan dalam tahapan planning. Lalu tahapan analisis. Tahapan analisis ini meliputi
analisis dampak terhadap bisnis, mengidentifikasi potensial resiko yang mungkin ada, kemudian celah keamanan data, dan konsep high availability jika diperlukan. Lalu kita masuk kepada desain. Kegiatan desain meliputi perancangan database, pembuatan IRD, pseudocode, DEFD, use case diagram, activity diagram, hypo diagram, desain tema, kemudian desain form, dan desain lainnya. Lalu yang terakhir, yang berikutnya adalah implementation, di mana kegiatan implementasi meliputi pembuatan kode, kemudian melakukan pengujian, deploy dan go live, lalu tes skenario dokumen, dan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi. Kemudian proses yang berikut adalah pemantauan dan pengendalian proyek. Pada pengendalian proyek ini merupakan tahap pengontrolan terhadap kegiatan suatu proyek. Jadi mengontrol langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dengan project management plan yang telah dibuat. Dengan kata lain, melakukan perhitungan progres perkembangan. Jadi mengecek apakah aktivitas proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal, mengamati adanya pergeseran dari rencana, serta sudah sesuai dengan target ataukah belum. Bila belum, tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Nah, langkah-langkah perbaikan harus dipikirkan. Nah, pengendalian dilakukan pada semua kelompok proses yang lain dan terjadi pada semua tahapan dalam siklus hidup proyek. Bila pengontrolan diperlukan perubahan planning, maka harus melakukan replanning. Kemudian gunakan project planning dan project management plan update. Output utama dari pemantauan dan pengendalian proyek adalah laporan status dan perkembangan atau laporan progres. Kemudian kita masuk pada tahap akhir atau proses yang terakhir, yaitu penutupan proyek. Nah, penutupan proyek merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Pada intinya, tahapan penutupan proyek ini adalah memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang sudah diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas-aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan. Bentuk-bentuk pelaporan tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Nah, pada proses penutupan ini meliputi mendapatkan persetujuan dari stakeholder dan customer atas produk final yang dihasilkan. Nah, secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek. Kemudian mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Walaupun proyek tidak selesai, tetap harus ditutup untuk menjadi bahan pertimbangan atau menjadi bahan pelajaran di masa mendatang. Dan output utama dari penutupan proyek diantaranya adalah dokumen, laporan atau arsip proyek, dokumentasi pelajaran yang diperoleh, dan menerima hasil akhir dari proyek secara formal. Untuk mekanisme penutupan proyek ini biasanya manajer melakukan serah terima hasil pekerjaan yang berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, dan yang terakhir adalah pembubaran tim proyek. Mekanisme penutupan proyek biasanya manajer proyek harus melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, kemudian laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, dan yang terakhir adalah pembubaran tim proyek.
Kita masuk kepada hubungan area pengetahuan dan kelompok proses. Di sini kita sudah membahas tahapan-tahapan dari mulai inisiasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, monitor dan kontrol, lalu yang terakhir closing. Lalu hubungannya dengan area pengetahuan adalah ketika kita melakukan inisiasi, maka di sanalah area pengetahuan integrasi, manajemen integrasi itu berlaku. Pada tahap kita membuat piagam proyek, membuat rencana proyek, dan melaksanakan rencana proyek serta mengendalikan proyek secara keseluruhan. Kemudian area pengetahuan tentang ruang lingkup itu terjadi di saat kita menginisiasi, kita menentukan ruang lingkup. Pada saat perencanaan, kita merencanakan ruang lingkup, mendefinisikan ruang lingkup. Lalu pada saat monitoring juga kita akan melakukan verifikasi terhadap ruang lingkup dan pengendalian terhadap perubahan ruang lingkup. Nah, untuk knowledge area time itu terjadi atau hubungannya pada saat kita merencanakan. Nah, di sana kita mendefinisikan aktivitas, mengurutkan aktivitas, memperkirakan lama aktivitas serta membuat jadwal. Lalu pada saat monitoring dan controlling, di situ kita melakukan pengendalian jadwal atau pengendalian kegiatan, apakah kegiatan kita itu akan berakhir sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Nah, kalau biaya, maka biaya ini pun masuk pada tahapan planning, di mana kita merencanakan sumber daya, kita mengestimasi biaya dan mengalokasikan biaya. Di saat monitoring dan controlling pun kita akan melakukan pengendalian biaya. Lalu knowledge area yang berikut adalah kualitas. Kualitas ini juga masuk pada tahap kita merencanakan kualitas. Lalu saat eksekusi proyek atau pelaksanaan proyek, kita melaksanakan proyek dengan penjaminan terhadap kualitas. Lalu pada saat monitoring dan controlling, kita mengendalikan kualitas. Pengendalian kualitas, kita melihat bagaimana proyek itu berlangsung dan apakah kualitas dari pekerjaan kita itu sesuai dengan perencanaan atau tidak. Lalu sumber daya manusia, knowledge area sumber daya manusia itu terjadi pada saat kita merencanakan perencanaan organisasi, lalu akuisisi staff. Pada saat kita eksekusi, kita melakukan pembentukan tim yang akan bekerja. Kemudian area communication, knowledge area communication terjadi pada saat kita melakukan perencanaan komunikasi. Lalu pada saat pelaksanaan, bagaimana distribusi informasi, dan saat kita mengontrol, memonitoring dan mengontrol bagaimana laporan performansasi, itu kan kita membutuhkan komunikasi. Kemudian closing, dan pada saat closing kita juga akan melakukan penutupan secara administratif. Nah, diperlukan komunikasi antara pihak manajer proyek, tim proyek, dan juga stakeholder. Kemudian knowledge area tentang resiko. Pada saat kita merencanakan, maka kita akan merencanakan bagaimana kita akan memanajemen resiko. Lalu kita mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang mungkin akan timbul, lalu menganalisis resiko kualitatif dan analisis resiko kuantitatif, lalu merencanakan tanggapan terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul. Dan risiko-risiko ini akan kita monitoring dan kita kontrol. Lalu bagian perencanaan pengadaan. Knowledge area pengadaan itu saat kita merencanakan, maka kita akan merencanakan, kita akan pengadaan apa saja, permintaan apa saja. Lalu pada saat eksekusi kita akan meminta sumber daya, menyeleksi sumber yang kita butuhkan. Lalu pada saat closing, pada saat penutupan kontrak dengan setiap pihak-pihak atau dengan stakeholder yang terlibat. Pembahasan berikut kita akan masuk mengenai pembangunan metodologi manajemen proyek IT.
Sebagaimana dengan proyek yang bersifat unik, demikian juga pendekatan kepada manajemen proyek. Banyak organisasi membuat metodologi manajemen proyek mereka sendiri, terutama untuk proyek IT. Nah, di sini ada beberapa metode manajemen proyek. Yang pertama, Prince2, lalu Six Sigma, Agile, Rational Unified Process, dan masih banyak lagi metode manajemen proyek yang sering digunakan oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan lain. Prince2 hampir sama dengan model waterfall yang membutuhkan perencanaan yang matang dan kaku. Di sini terdapat 7 tahapan. Yang pertama, memulai proyek dengan fitur dan detail proyek. Kemudian yang kedua, mengevaluasi proyek. Lalu menentukan skop, budget, dan jadwal. Kemudian evaluasi proyek terhadap dari deliverable yang telah disampaikan. Kemudian mengevaluasi proyek terhadap timeline. Lalu proyek diimplementasikan dan laporan akhir diisi. Kalau Sigma, Six Sigma ini mengikuti 5 langkah, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Jadi Six Sigma mendefinisikan kebutuhan dan scope secara jelas dari proyek. Nah, Six Sigma ini kurang cocok diterapkan dengan proyek yang kebutuhannya bisa berubah-ubah. Tujuan utama dari Six Sigma adalah mencegah kesalahan sebelum muncul. Nah, kalau metode Agile, metode ini memecahkan proyek menjadi beberapa tugas kecil untuk dikerjakan oleh tim, di mana setiap tugas ini pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan proyek secara keseluruhan secara perlahan. Nah, metode Agile ini adalah metode di mana proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Metode Agile ini memungkinkan tim mengambil keputusan dengan cepat dan memiliki kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Yang terakhir adalah Rational Unified Process. Nah, ini merupakan metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama dari metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Jadi metode ini menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language. Nah, untuk memahami lebih lanjut, silakan teman-teman boleh mencari materi tentang metode manajemen proyek. Nah, di sini baru 4 yang kita bahas dan masih secara singkat. Teman-teman boleh mencari penjelasan atau pengertian, kelebihan, kekurangan, kemudian menambahkan dengan metode-metode yang lain untuk memperkaya pengetahuan teman-teman sekalian. Nah, dengan berakhirnya pembahasan mengenai metode manajemen proyek ini, maka berakhir sudah pembahasan kita hari ini. Dan kesimpulannya dari yang telah kita bahas tadi, bahwa terdapat 5 kelompok proses manajemen proyek, yaitu proses inisiasi, proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pemantauan dan pengendalian, dan yang terakhir yaitu proses penutupan. Nah, Anda dapat memetakan aktivitas utama dari setiap grup proses ke 9 area pengetahuan. Dan yang terakhir, beberapa organisasi mengembangkan metodologi manajemen proyek teknologi informasi mereka sendiri. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa.